Hai Mas Spiritual Bestie, welcome back again di pembacaan bersama Tarot by Carol. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi hari ini Carol pengen cek nih sebenarnya. Mungkin nih tema juga yang pernah di request dan semoga kalian suka. Dan Carol juga udah pengen banget melihat gitu, apa sih yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam near future atau konteksnya itu dalam waktu dekat, seperti itu. Jadi kalian bisa mawas diri tentunya, itu sih tujuan dari pembuatan video ini. So seperti biasa ada PL1, 2, dan 3, kalian bisa pilih timestampnya mana yang pingin kalian lihat secara detail gitu. Dan tentunya Carol ini tuh bener-bener general reading banget ya dari Carol. Jadi kalau mau personal reading langsung aja datang ke Instagramku di @queenofcarol. Di sana bisa pembacaan karir, cinta, dan lain-lainnya seperti itu. Dan tolong banget bantuannya untuk like video ini, komen hal baik ataupun share ke teman-teman kalian. Dan juga ini yang paling penting banget, tolong untuk subscribe channel ini seperti itu. So langsung saja Carol masuk dalam pembacaan kartunya. Without any further ado, this is your reading. Hai, ini dia buat kalian yang memilih pile 1. Ini adalah pile dari rose quartz ya, batunya cantik sekali. Jadi, welcome back again. Terima kasih sudah menonton, itu sih hal yang pertama. Jangan lupa di subscribe ya. Langsung aja Carol lihat beberapa kartu yang sudah Carol shuffle sesuai intention. Jadi pile 1, apa sih energi-energi ataupun kejadian-kejadian event ya dalam kehidupan kamu yang akan kamu hadapi dalam waktu dekat, seperti itu. Sun of Swords. Oh, terlihat jelas bahwa akan ada beberapa permasalahan kecil ya. Dan ini konteksnya adalah masalah pemikiran kamu, bagaimana kamu melihat sesuatu dan bagaimana kamu menginterpretasikan sebuah situasi. Karena kamu mengalami bukan cobaan, tetapi dihadapi oleh persaingan yang kita lihat di sini membuat kamu harus menguatkan mentality kamu. Seperti itu. Itu dia. Justice. Terlihat jelas ya. Mungkin udah banyak banget pikiran yang terkuras karena kamu merasa kayak kurang saja terus, kurang terhadap diri kamu, education kamu yang sekarang, karena banyak banget achievement yang belum kamu capai mungkin bahasanya, baik itu cinta, sedangkan orang-orang sudah terlihat sepertinya beruntung aja kehidupannya. Seperti itu. Oke, beban-beban pikiran juga tampaknya akan datang silih berganti ya. Karena sebenarnya source-nya ini ada dari kamu pribadi, bagaimana kamu melihat sesuatu. Ini makanya poin utamanya yang kita lihat. Wow, tampaknya masalah-masalah yang sebenarnya dulu sudah selesai muncul lagi. Dan desain ini sebenarnya karena energi mereka yang merasa ini seperti unfinished business. Dan tampaknya juga kalau mungkin dari beberapa kalian yang memiliki cinta masa lalu, tampaknya orang ini merasa kurang puas dan mereka tuh kayak lagi come to yourself ya, come to your kehidupan kalian untuk kayak menanyakan something again and again, kayak minta klarifikasi seperti itu. Dan I see juga beberapa sign yang memperlihatkan bahwa karena ada energi Queen of Cups, Carol melihat tanda di mana energinya nggak tahu kenapa di beberapa minggu setelah kamu melihat video ini ada bagusnya ya dari kamu menginterpretasi situasi. Aku melihat kamu juga tetap menggunakan elegannya kamu terhadap menghadapi situasi, tentunya seperti itu. Karena nggak tahu kenapa mawas diri itu sangat penting banget buat kamu PL1. Karena aku lihat kamu selalu merasa kurang terhadap hidup kamu. Masalah education mungkin ada beberapa dari kamu yang belum lulus dan juga ada yang belum mendapatkan cinta masa depan ataupun jodoh. Dan ini yang membuat kamu kayak ngerasa nggak beruntung. Tapi tentunya karena ada energi Queen of Cups, aku sangat mengharapkan kamu memegang energi ini, dimana as a person kamu harus tahu kamu punya value, kamu worth it, dan kamu bisa berjuang. Mindset inilah yang membantu kamu untuk menghadapi beberapa event dalam kehidupan kamu atau beberapa kejadian-kejadian yang tampaknya itu sebenarnya tidak menyakiti kamu, tapi kamu yang merasa itu menyakiti kamu. Seperti itu. Itu dia. Dan dari tanda ini juga, karena merasa kayak akan ada sebuah keributan dan itu tentunya akan selesai juga. Tapi keributan ini sama dengan keributan ini
itu adalah berkamu dengan orang terdekat kamu. Dan aku melihat ini adalah rekan kerja kamu, sahabat kamu, atau gebetan kamu. Seperti itu. Itu dia. Oke, ada the dog. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki sahabat dekat sekali ya. Ada restu dari mereka ataupun advice yang kamu bisa ambil. Dan mungkin dari beberapa kalian juga akan ulang tahun dalam waktu dekat. Happy birthday buat kalian. Dan ada demise. Dan aku ngerasa kayak kalau emang punya sahabat, tolong bersahabatlah dengan beberapa orang yang emang buat kamu merasa nyaman dan merasa tenang. Karena demise, gak tahu kenapa mungkin kamu ada 10, 11 pasangan best friend yang benar-benar close friend banget. Barangkali cuma ada 3 yang benar-benar kayak deeply banget koneksinya, maksudnya koneksinya tuh sehat ya. Itu dia, jadi jangan kayak 4 yang menurut kamu tidak bagus ya itu buang aja gitu. Jangan buat kamu bukan merasa susah, tapi merasa tidak baik-baik saja dalam diri kamu gitu. Cari yang mendukung kamu, cari yang bisa membangkitkan semangat kamu, seperti itu. Dan dalam waktu dekat juga, di PL1, Carol merasa kayak mungkin ada dari beberapa kalian yang menantikan pasangan hidup ya. Aku lihat ada seorang yang setia banget, yang juga lebih tua di atas, barangkali kayak 1 tahun ataupun 2 tahun yang akan datang ke kehidupan kamu. Dan I see good sign banget, dia akan menyatakan perasaannya dia, seperti itu. And of course, poin penting dari pembacaan PL1, tetaplah kuat ya, tetaplah kuat dan tahu cara punya mawas diri, dan tetaplah membawa diri kamu seelegan mungkin, sedewasa mungkin, yaitu Queen of Cups. Jadi apapun masalahnya, of course itu pasti akan kena perasaan kamu banget, tapi how you can control your feeling, dan cara kamu tahu seberapa kuat kamu, dan lebih tepatnya adalah how you cope up itu, overcome itu. Jadi jangan terlalu dalam kesedihan, seperti itu dia. Good luck selalu, baik itu dalam education kamu, love kamu, percintaan kamu yaitu love, dan juga masalah karir dan persahabatan juga. Mawas diri, itu sih. Langsung aja Carol lihat berapa pesan semesta buat kamu. Yang pertama ada di Rise. Wow, di laut terdekat ada api-api ya. Tampaknya ada beberapa dari kalian yang akan terus mengejar cita-cita kalian. Dan teruslah berapi-api akan hal itu, karena ini adalah demi masa depan kalian, seperti itu. Ini mungkin poin utama yang sebagai reminder buat kamu. Dalam waktu dekat, kamu dibantu oleh universe, oke bangkit, seperti itu ya. Faith, miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Tetap memvisualisasikan ataupun mengimajinasikan hal yang ingin kamu achieve dalam waktu dekat. Dan tentunya you know that divine timing itu amazing banget buat kamu. Dan mungkin beberapa verbal ini bisa kalian baca kembali dalam hati kalian, dan kalian imani bahwa apapun yang kalian inginkan dalam semesta always comes to you. Oke? Tetap visualisasi. Mungkin untuk PL1 visualisasi akan menjadi bantuan ya buat kalian untuk attract ataupun menarik hal yang kalian ingini, seperti itu. The last one, individuality. Every person has their own personalized study plan in this earth school. Nah, ini tepat banget dari beberapa obstacle yang akan kalian hadapi, dan tentunya ada perasaan individuality yang kalian pegang selalu. Jadi setiap orang itu punya cara-cara mereka untuk menginterpretasi situasi, menghadapi situasi. Jangan memaksakan orang untuk terus mengerti kamu, itu tentunya. Dan dari sana kamu belajar bahwa everyone is different, dan kamu harus tahu bahwa dari sana kamu bisa mengambil value, dan di sana kamu bisa mengerti bahwa ini loh orang yang tepat buat aku, seperti itu. So tetap ya, jangan maksa orang untuk harus sama terus visinya sama kamu dan faith ini, dan teruslah bangkit. Okay? So I think that's all untuk PL1. Thank you so much for having Carol today. Semangat selalu, dan tentunya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. I will see you in the next video. Bye bye. Halo semuanya, selamat datang kembali di pembacaan Tarot by Carol. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi hari ini yang milih PL2, ini hot banget batunya ya, seksi banget batunya karena dia dark banget. Tapi belum tentu yang akan datang pada kamu itu gelap. Tapi ini adalah menginterpretasikan sebuah keberanian, seperti itu. Oh ya, mohon sekali bantuannya untuk di like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa terus ya, bisa
upload video buat kalian melakukan general reading, afirmasi positif, sehingga kalian bisa mengklaim hal baiknya. Seperti itu. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja Carol cek ya, apa sih yang akan datang pada kalian, tentunya dalam waktu dekat gitu. Yang pertama ada di Empress. Wow, aku lihat ada sebuah ketenangan yang tampaknya sudah kalian cari selama ini, dan ini akan kalian dapetin seperti itu. Dan jujur li, ini sifatnya agak long term, mungkin dalam waktu dekat ini akan berporos selama 1-2 bulan, dimana setelah kalian mendengarkan VT ini, karena udah banyak banget struggle yang sudah kalian lewati, permasalahan, dan itu kayak udah sangat-sangat melelahkan. Dan bukannya sekarang kalian terlalu cepat untuk mengambil solusi, sorry, tapi lebih ke arah kalian gitu, menenangkan diri kalian, karena kalian tahu Tuhan itu bekerja, semesta bekerja buat kalian, seperti itu. Ini pesan semestanya, Carol pinggirkan terlebih dahulu. Oke, the Emperor. Banyak banget pelajaran spiritual yang sudah kalian lewati. Knight of Wands, Trustword. Oke, dari ketiga kartu awal gitu, Carol ngerasa kayak ini is all about awakening ya. Kayaknya udah banyak banget pelajaran hidup yang tampaknya kamu ngerasa ini gak sesuai umur gitu loh. Aku umur segini aku udah mengalami hal yang sangat berat banget. Dan kenapa ya orang-orang sekitarku yang seumur aku juga kayaknya fine-fine aja dalam menjalani hidup gitu. Tapi sayangnya semua hal ini sudah datang pada kamu. Dan thanks universe, kamu sudah melewatinya dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kedewasaan ya. Jadi kamu harus terima kasih juga sama diri kamu karena kamu sudah melewati semuanya dan bisa sampai di titik ini. Oke? Dan di sini pula kita mendapatkan kartu The Tower gitu. Terlihat jelas bahwa tentunya hidup ini selalu akan ada masalah seperti itu. Dan of course I see ada beberapa masalah yang konteksnya ini nggak dicinta ya. Tapi ini itu lebih ke arah pekerjaan ya. Persahabatan yang kamu rasa terhianati ya. Dan jujur sebenarnya lah tahap kamu ya untuk tahu bahwa at the end itu is all about my personal life, individuality gitu loh. Dan dari sana kamu tahu kamu harus build dulu diri kamu lagi gitu, again and again. Jadi kayak ini sebenarnya proses pembentukan ya kualitas mental kamu ke depannya ini. Dan karena ada kartu Knight of Wands juga, karena merasa kayak akan ada laki-laki yang ataupun perempuan ya yang tampaknya seusia kamu datang pada kamu. Mungkin buat kamu yang belum ya memiliki pasangan, dia akan datang pada kamu untuk melakukan pendekatan supaya ada komunikasi lebih lanjut dan dia bisa menemani kamu di hari-hari selanjutnya, bahkan bisa sampai ke relationship gitu. Dan antisipasi yang paling terakhir sini karena mendapatkan, karena Carol pindah-pindahan sini, it's all about love. So I see ya, kalau ngomongin cinta, mungkin buat kalian sudah in commitment gitu, it's kind of bad sign menurut Carol di sini buat kalian pile 2. Tampaknya ada beberapa pemikiran kontradiktif yang akan terjadi di sini karena satu orang pinginnya kayak gini visinya dan lagi satu visinya seperti ini. Jadi kayak tertabrak gitu dan membuat kalian kayak nggak satu gitu visinya gitu loh. Dan inilah yang menjadi kayak source ataupun sebuah titik balik ya dalam kehidupan kalian, bahwa it's not about me and you gitu dalam sebuah visi hidup, dalam sebuah komitmen, tapi it's all about us gitu loh. Nggak tahu kenapa ini udah sebenarnya udah terbiasa terjadi dalam hubungan kalian, tapi ini diuji kembali untuk kalian bisa tahu bahwa oke, aku nggak terlalu boleh terlalu kayak ego banget, aku terus selalu empati di sini. Semua butuh kebutuhannya masing-masing, punya tujuan yang masing-masing, harus ada yang empatinya itu diletakkan nomor 1 di sebuah hubungan. Seperti itu. Itu yang kita lihat. Ada juga beberapa pesan lama yang tampaknya sebuah klarifikasi dari orang lama yang tampaknya itu lebih jenisnya adalah permohonan minta maaf agar bisa berkomunikasi kembali dengan kamu. Ngomongin finansial juga ada di The Garden, jadi jelas banget buat kalian. Tampaknya ngomongin rezeki lancar-lancar aja ya, lancar-lancar aja rezeki, tapi overall pile 2 yang akan datang pada kamu itu lebih ke arah
bagaimana kamu harus menghadapi masalah persahabatan gitu, masalah kekeluargaan yang kadang mereka itu tidak sesuai dengan misi kamu gitu, padahal kamu you are young dan kamu rasa kamu punya visi kamu pribadi seperti itu. Dan apapun ya pilihan kamu, The Garden ini menginterpretasikan bahwa pilihan kamu tuh akan mengalir banget ya, bahkan akan menghasilkan pencapaian yang sangat-sangat tinggi sekali gitu. Bahkan Carol lihat dari pile 2 ini udah kayak udah momok yang buat kamu selama ini tertekan terhadap diri kamu sendiri ya, pile 2. Jadi kamu ngerasa memang sih aku terlalu open banget ya dulu, sekarang aku tahu limitationku gitu, aku tahu set boundaries di mana, sehingga kedepannya aku lebih banyak menenangkan diri dan memilih gitu loh, bukan kayak menenangkan diri and diem aja sleeping, tapi go and do something seperti itu. Itu dia yang Carol lihat, dan tampaknya juga ada beberapa dari kalian yang mendapatkan sebuah lamaran dari orang gitu. Dan buat kalian juga pile 2 yang udah apply kerjaan, kelihatan banget tampaknya ada kabar baik, yaitu kalian diterima dalam pekerjaan. Dan juga kalau ada yang melakukan transaksi penjual belian tanah, kayaknya itu lancar-lancar saja. Intinya perihal surat menyurat untuk pile 2 itu diberikan restu sama semesta, seperti itu. Next. Oke, terlihat banget kedepannya ini akan banyak banget ya spiritual journey. Mungkin salah satunya sudah kamu lewati dan akan kamu lewati kembali. Just see bahwa Tuhan bersama kamu, ya Maha Kuasa bersama kamu gak perlu takut sama sekali gitu. Yang perlu kamu takuti adalah ketika kamu tidak membawa diri kamu pribadi, tidak menjadi diri kamu pribadi di saat mental kamu baik-baik saja, seperti itu. Maksudnya gimana Kak Carol? Jadi gini, ketika kamu menghadapi situasi, mental kamu gak baik-baik aja, itu yang bakal mencapai sebuah struggle yang besar banget gitu. Di sini adalah spiritual journey, adalah kesedihan kamu, kebahagiaan kamu tahu berapa porsinya, kamu tahu kapan kamu harus bangkit, bukan karena kamu harus jatuh terus, seperti itu. Oke? Ada lagi pesan, yaitu letting go. Everything is indeed out of control. God will hold it all. I can safely let go. Pas banget gitu. Rentangkan tangan kalian, biarkan universe bekerja buat kalian gitu. Kalau menangis saja malam ini gitu loh, tapi kayak you just have to know gitu loh, bahwa Tuhan sudah mengontrol kalian gitu. Kalian tidak akan jatuh-jatuh sekali, bahkan kalian akan dibangkitkan lagi untuk bisa lebih baik lagi gitu. Giving someone your complete present is an astonishing gift. Jadi buat kalian mungkin nanti kalau ada keberuntungan, karena aku lihat juga di pile 2 ada keberuntungan dalam konteks cinta. Kok emang iya kan, tidak gitu ya. Jadi jangan setengah hati, karena menurut aku companionship itu akan menjadi pesan semesta buat kalian. Harus kalian ketahui bahwa ketika ada orang bertujuan baik buat kalian, iya kan, seperti itu. So, untuk pile 2, thank you so much for having Carol today. Carol doakan yang terbaik buat pile 2, sehat-sehat selalu, dan mohon maaf jika ada verbal yang kurang berkenan buat kalian. I will see you in the next video. Hai pile 3, apa kabarnya? Semoga kalian yang milih pile 3 keadaannya sehat selalu. Jadi welcome back again di pembacaan Tarot by Carol. Dan for today's reading, temanya adalah apa sih yang akan kalian hadapi di waktu dekat gitu. Dan tentunya sih aku tetap mengatakan bahwa use your power ya untuk mendoakan sesuatu baru yang emang kamu inginkan dan manifestasikan hal baru yang kamu inginkan, seperti itu. So without any further ado, langsung aja Carol masuk ke dalam pembacaan kartu di pile 3 ini. Oke, Sun, kebahagiaan yang sangat besar banget, kebahagiaan yang sangat membahagiakan sampai kalian tidak percaya itu terjadi untuk kalian. Ini akan datang pada kalian. Pile 3, tolong di komen untuk mengaminkan ya. Dan I see banget mungkin ada kabar sangat membahagiakan, baik itu ada yang mengandung ya, setelah lama kalian mengharapkan seorang anak gitu, dan juga ada yang udah mengharapkan pernikahan itu kayaknya udah yang pacaran lama tuh engagement gitu, dan juga education yang belum lulus. I see good sign di sini, dimana kalian tuh akhirnya lulus juga dan selesai gitu loh, menyelesaikan semuanya. Lebih ke tahap dimana kalian sudah mencapai apa yang kalian udah ingin kalian capai dalam waktu dekat, seperti itu. Oke, ini dia pesan semestanya. Carol sampingkan terlebih dahulu. Carol minum ya. sorry.
Oke, ada yang diterima di pekerjaan, dilamar, nih, memilih. Ini kayaknya ada beberapa dari kalian yang wait, temperance. Oke, di sini sih yang paling mungkin kalian bertanya-tanya sama kartunya, karena kartunya tampaknya tidak cerah gitu, tidak bahagia gitu ya. I see sign di sini adalah bagaimana wanita ini ataupun kamu, boleh siapapun kalian nonton, laki-laki ataupun wanita, dihadapi oleh dua pilihan, dan pilihan ini adalah terhadap pembelian sesuatu, ya sesuatu yang tidak murah karena kalian sudah menabung dalam waktu lama. Dan aku rasa sih tetap ya, poinnya adalah beli yang paling terpenting dan useful untuk 1 sampai dengan 2 tahun ke depan ataupun dalam waktu dekat. Maksudnya dalam waktu dekat itu sangat penting, dan untuk 1 sampai 2 tahun ke depan itu masih really important, seperti itu. Karena yang membingungkan ini adalah masalah pembelian kalian, karena kalian sudah budgeting dan ternyata it's too expensive for you. Dan ngomongin pekerjaan, ada beberapa di PL3 ini kalian akan diterima pekerjaan. Dan ini lancar banget, lingkungannya itu sangat-sangat baik banget buat kalian. Lingkungannya sehat gitu sih bahasanya mungkin ya. Dan King of Cups, seorang yang sudah kalian idam-idamkan agar bisa jadi gitu, seorang kayak pacaran ataupun suami istri. Di PL3, kabar baik akan terjadi pada kalian. Dalam waktu dekat itu adalah sebuah engagement ya, dan sebuah komitmen, seperti itu. Mungkin juga ada beberapa dari kalian, karena tadi Carol ngerasain ada yang mungkin baru putus gitu, dan kalian harus kayak memilih apakah aku harus mengusahakan masa laluku atau mencari lagi orang baru. I see temperance di sini yang memperlihatkan bahwa you have to find new path, learn from before ya, ataupun pelajari hal sebelumnya yang mungkin tidak nyaman buat kamu, tapi kayak you have to moving gitu. Kamu harus melihat bahwa ada opportunity lebih baik depan sana, seperti itu. Itu yang kalian lihat di sini, dan kebetulan dari 4 kartu ini terlihat jelas sekali bahwa kebanyakan gitu keberuntungan untuk PL3 gitu. Karena mungkin kalian udah sabarin banget, udah semua tuh merasa jatuh banget, tapi kalian lebih banyak berdoa dan sabarnya tuh dipertingkat lagi buat kalian memilih PL3 gitu. Itu yang kalian lihat. Dan aku juga ngelihat mungkin selama ini ada yang masih bermasalah dengan ayahnya ataupun orang tuanya, dan tampaknya karena miskomunikasi aja itu kayak udah bisa membaik sih yang kalian lihat di sini ya, membaik. Oh, cicaknya bunyi. Itu dia. Oke, dari beberapa kartu yang sudah Carol buka, tolong dibantu untuk diklaim dan diiakan energinya ya. Next ada the fish, the coffin, the gentleman. Once again, universe menyampaikan pesan bahwa buat kalian yang akan menanti-nantikan seorang pasangan yang pasti, kalian merasa bahwa ada komitmen yang akan datang kepada kamu. Seorang gentleman yang memang bertujuan untuk ke arah serius, seperti itu. The coffin gitu. Kalian udah banyak meditasi, banyak yoga, banyak berdoa, dan mengharapkan sebuah jawaban dari universe. Dan tampaknya jawaban itu sangat-sangat lebih bahkan dilebihkan sama semesta. Karena the fish ini menggambarkan abundance, atau bahasanya adalah kelimpahan yang berlipat ganda, yang membuat kalian merasa bahwa ini wow banget, ini nggak sesuai yang aku sangka-sangka. Dan PL3 perlu kalian ketahui, kebahagiaan itu berporos dalam kalian dalam waktu dekat juga. Sun, the fish. Oke, dan aku yakin masalah finansial juga aman buat kalian memilih PL3. Next, apa sih pesan-pesan semesta yang ingin disampaikan pada kalian? Oke, offering mungkin karena terlihat banget ada beberapa opportunity baik, ataupun arahnya tuh kayak kalian mendapatkan berkat yang sangat besar sekali. The things that you have to know, ingatlah untuk berbagi kepada orang-orang yang masih kurang, dan orang-orang di sekitar kalian yang tampaknya emang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Bantulah mereka sekiranya seberapa yang kalian miliki, seperti itu. Jadi jangan melebihi. Jadi kalau emang kamu tidak punya sampai sebanyak itu, just give apa yang kamu punya, seperti itu, secara ikhlas. Itu yang perlu di highlight. Dan ini dia 2 pesan semesta, bisa dijadikan afirmasi. Langsung saja kita lihat ya. Yang pertama ada di word. Apa bacaannya? You have been worthy to belong to love alone without any need to improve. In fact, you are love itself. Kamu harus tahu bahwa tidak perlu mencari validasi. Contohnya adalah seberapa sukses kamu, seberapa baik kamu, seberapa
kerja kerasnya kamu gitu. Just do it gitu. And be grateful. Karena you know that universe know gitu. Universe tahu seberapa lama gitu kamu sudah berusaha untuk diri kamu dan kamu tuh worth it. Jadi jangan pernah dengarkan beberapa verbal yang mungkin memang secara intentionally itu menjatuhkan kalian. Because you have to know that you are love itself. Jadi sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri gitu, orang-orang akan mendapatkan vibrasi itu bahwa kalian adalah orang yang percaya diri dan tidak bisa menjatuhkan dia karena dia tahu value dia pribadi. Seperti itu. And for the next oracle message, allowing radical acceptance, say yes to reality in any given moment, so what's needed can come next. Okay, I see good sign juga di sini. Pesan semestanya adalah berkat-berkat itu akan datang pada kamu. Terimalah dia dengan hati yang terbuka, ya. Radical acceptance, penerimaan, say yes to change gitu loh. Dan kelihatan banget gitu apa yang sudah kamu harapkan selama ini akan datang kepada kamu dan tampaknya come next-nya ini benar-benar next ya, for the next gitu. Dan tentunya untuk sekarang diklaim aja energi ini di kolom komentar ataupun di hati kamu ya secara fokus dan secara serius. Karena kebetulan the things itu paling inget banget yang harus di remind lagi. You are worth it and you have to allow apa yang akan datang pada kamu. Kamu terima, kamu buka jalannya. Seperti itu. Dan always ini paling penting ketika kamu bisa berbagi, abundance dan kebahagiaan ini saling berrelasi, ini akan datang pada kamu juga. Oke? So good luck selalu dan semoga kedepannya terbaik-baik saja. Mohon maaf jika ada beberapa verbal yang kurang berkenan di hati kalian. Dan tentunya kamu harus tahu bahwa universe bekerja buat kamu. Tetaplah berdoa. Thank you.